Di balik gemerlap Istana Merdeka dan pidato revolusioner Soekarno, tersimpan kisah yang jarang diungkap, pesta pora, gosip artis, dan transaksi kekuasaan. Su Hock Gee, aktivis muda yang kecewa, mencatat semua ini sebagai tragedi moral sang proklamator. Inilah sisi gelap Bung Karno yang tak diajarkan di buku sejarah. Di balik gemerlap Istana Merdeka dan orasi-orasi penuh semangat revolusioner, terdapat sisi lain dari Presiden Soekarno yang jarang dibicarakan secara terbuka. Pada tahun-tahun terakhir kuasaannya menjelang tahun 1965, istana bukan hanya menjadi pusat pengambilan keputusan negara, tetapi juga arena pesta malam hari, dengan denting musik tari lenso, tawa para menteri, pengusaha, dan selebriti yang membawa dalam atmosfer elit kuasa yang santai dan gemerlap. Soekarno, sang proklamator yang dielu-elukan sebagai pemimpin karismatik, ternyata juga manusia dengan selera duniawi yang kuat. Ia mengundang artis-artis cantik ke dalam lingkaran istana, menjadikan pesta sebagai bentuk diplomasi informal maupun relaksasi kuasa. Bagi sebagian orang, hal ini dianggap sebagai bentuk kemanusiaan sang pemimpin, seorang pecinta seni, wanita, dan kehidupan glamor. Namun bagi sebagian lainnya, terutama generasi muda idealis, semuanya terasa sebagai kemerosotan etika kepemimpinan. Di tengah kabut ideologi yang menyelimuti Indonesia pada pertengahan tahun 1960-an, ketika pidato-pidato revolusi bergema, ketika simbol-simbol kebangsaan digelorakan di podium-podium rakyat, Su Hock Gee berdiri sebagai suara yang jernih, kadang sunyi, tetapi tajam. Aktivis dan intelektual muda dari Universitas Indonesia ini tidak terjebak dalam euforia revolusi atau pesona karisma kekuasaan. Ia menulis, mengamati, dan merekam dengan hati yang gelisah, tetapi jujur. Salah satu pernyataannya yang paling terkenal dan paling getir adalah pengakuannya tentang Bung Karno. Sebagai manusia saya kira saya senang pada Bung Karno, tetapi sebagai pemimpin tidak. Ungkapan ini lahir bukan dari benci, melainkan dari luka moral seorang pemuda idealis yang melihat bagaimana sang proklamator yang di atas kertas begitu agung, ternyata di kehidupan sehari-hari menunjukkan wajah yang sangat berbeda. Dalam salah satu pertemuan yang ia hadiri bersama Soekarno, Gee menyaksikan sendiri percakapan-percakapan yang membuatnya tertegun. Soekarno tampak lebih bersemangat menyimak dan membahas gosip di Jakarta, terutama yang berhubungan dengan dunia selebriti dan sensualitas para wanita cantik, ketimbang membahas masa depan rakyat atau pergolakan ekonomi nasional. Salah satu topik favoritnya kala itu, menurut Gee, adalah kisah asmara Menteri Luar Negeri Subandrio dengan sejumlah artis, salah satunya keturunan Tionghoa. Lebih jauh lagi, ketika pembicaraan mulai menyimpang ke arah seksualitas, Soekarno justru tampak hidup dan antusias. Ia menceritakan, dengan nada humor yang menurut Gee cabul, tentang bagaimana rasanya bila memegang-megang buah dada wanita yang diinjeksi dengan plastik. Di sela-sela tawa, ia juga menyebut betapa dirinya, Hairul Saleh, dan Dasaad terbiasa berdekatan dengan wanita-wanita cantik dan menjadikannya semacam bonus kekuasaan yang dianggap wajar. Bagi Gee, pengalaman itu bukan sekadar momen aneh dalam sebuah percakapan. Ia melihat lebih dalam, sebuah gejala runtuhnya nilai moral dari seorang pemimpin yang dulu ia hormati dari kejauhan. Kekuasaan, menurut pengamatannya, telah berubah menjadi arena hedonisme dan kelakar sensual. Orang-orang yang dekat dengan Soekarno, seperti Dasaad, pengusaha besar yang dikenal cerdik memainkan pengaruhnya, tidak hanya hadir sebagai mitra pembangunan, tapi juga sebagai simbol akumulasi kepentingan pribadi, transaksi, dan korupsi terselubung. Kesanku hanya satu, aku tidak bisa percaya dia sebagai pemimpin negara, karena ia begitu immoral, tulis Gee dalam catatannya. Ungkapan itu mencerminkan krisis kepercayaan yang lebih luas, yang dirasakan oleh banyak pemuda pada saat itu. Generasi muda mulai mempertanyakan integritas pemimpin mereka. Mereka tidak hanya melihat apa yang dikatakan Soekarno di depan umum, tetapi mulai mempertimbangkan bagaimana perilakunya di balik layar. Gee bukan satu-satunya yang gelisah, tetapi ia adalah salah satu dari sedikit yang berani mencatatnya dengan jujur. Kritik Gee terhadap Soekarno bukanlah serangan pribadi, melainkan protes moral terhadap apa yang ia sebut sebagai kejatuhan nilai dalam tubuh kekuasaan. Ia menolak tunduk pada karisma yang kosong. Dalam dirinya, revolusi bukan sekadar simbol dan jargon, melainkan semestinya menjadi jalan pengabdian yang suci, yang berakar pada keadilan, kebersihan hati, dan keteladanan.
Sikap Gi ini menjadi bagian penting dari gelombang kesadaran pemuda, yang kemudian memuncak pada gerakan mahasiswa tahun 1966. Mereka menuntut perubahan bukan karena benci pada Soekarno secara pribadi, tetapi karena kecewa pada arah kepemimpinan yang semakin jauh dari rakyat, dari etika, dan dari cita-cita kemerdekaan. Dalam catatan-catatan harian Soehok Gi, suasana di sekitar Istana Negara menjelang kejatuhan Orde Lama bukan hanya menggambarkan kegamangan politik, tetapi juga pembusukan moral di jantung kekuasaan. Ia tidak melihat revolusi dalam bentuknya yang heroik dan penuh semangat pengorbanan, tetapi justru menyaksikan bagaimana elit politik menjadikan kekuasaan sebagai panggung kenikmatan dan privilese. Salah satu simbol paling gamblang dari situasi ini adalah kehadiran pengusaha besar seperti Dasaad. Di mata Gi, Dasaad bukan sekadar sosok pebisnis, tapi personifikasi dari bagaimana kekuasaan politik berkelindan mesra dengan kepentingan kapital. Ketika dalam suatu kesempatan, Dasaad dengan santai menyampaikan kepada Soekarno bahwa ia bisa mengatur sesuatu, kemungkinan helikopter, asal surat-suratnya beres. Gi tidak hanya mencatatnya sebagai dialog kasual. Ia membaca di balik itu sebuah sistem barter antara kekuasaan dan uang, antara pengaruh politik dan kemewahan pribadi. Dialog ini membongkar sisi lain dari Istana Merdeka, sebuah ruang yang tidak lagi berdiri sebagai pusat pengambilan keputusan demi rakyat, tetapi sebagai tempat pertemuan eksklusif antara elit politik dan elit ekonomi. Ideal-ideal revolusi, seperti Trisakti dan Berdikari, menjadi slogan kosong di tengah transaksi-transaksi yang dilakukan dengan senyum, pelukan, dan mungkin segelas anggur malam. Tak hanya persoalan korupsi dan kolusi, Gi juga menggambarkan lingkungan istana sebagai tempat di mana etika profesi dan nilai-nilai kesopanan publik runtuh dengan perlahan. Para pembantu presiden, alih-alih menjadi penasihat yang jujur dan visioner, justru menunjukkan sikap menjelat dan menumpang kemewahan kekuasaan. Mereka bukan pelayan negara, melainkan pelayan selera pribadi sang presiden. Yang lebih menyedihkan lagi, kata Gi, adalah keberadaan asisten-asisten wanita yang tidak diperlakukan sebagai staf profesional, tetapi seolah menjadi perhiasan hidup di dalam lingkungan kekuasaan. Gi tidak menggunakan kata-kata vulgar dalam catatannya, tetapi narasinya menyiratkan bahwa perempuan-perempuan ini telah direduksi menjadi objek seksual dalam orbit kekuasaan yang penuh pesona dan kemunafikan. Semua ini, menurut Gi, adalah gejala dari apa yang ia sebut sebagai keruntuhan moral dalam kekuasaan. Istana, tempat tertinggi kekuasaan di republik ini, kehilangan wibawa etisnya. Kekuasaan yang tidak diawasi, tidak dibatasi oleh norma, dan tidak dikoreksi oleh kebenaran, akan dengan cepat menjelma menjadi arena pesta pora dan kepentingan pribadi. Dalam perenungannya, Gi seolah ingin menyampaikan bahwa inilah tragedi dari kekuasaan tanpa kontrol. Soekarno yang dahulu dielu-elukan sebagai bapak bangsa, kini dikelilingi oleh lingkaran yang memperalat kekuasaannya demi proyek-proyek pribadi. Ia digoda oleh pujian, dilayani oleh tangan-tangan korup, dan perlahan-lahan kehilangan sensitivitas terhadap penderitaan rakyat yang semakin terpuruk dalam krisis ekonomi dan gejolak sosial. Simbol-simbol moral revolusi berubah menjadi karikatur. Di luar, rakyat dipaksa berteriak hidup revolusi. Sementara di dalam istana, para elit berdansa dengan para artis, bersulang dengan para pengusaha, dan bertransaksi demi kelanggengan kekuasaan mereka. Gi menuliskan semua itu bukan dengan niat menjatuhkan Soekarno sebagai pribadi, tetapi sebagai bentuk tangisan intelektual seorang anak muda yang melihat harapan bangsanya dihancurkan oleh korupsi struktural dan hedonisme yang dilegalkan. Narasi ini penting, bukan untuk menggiring penilaian hitam putih terhadap sosok Soekarno, tetapi untuk memahami kompleksitas kekuasaan, bagaimana harisma yang luar biasa bisa menutupi gejala-gejala pembusukan dari dalam. Soekarno bukan sekadar pemimpin politik, ia adalah ikon nasionalisme, orator ulung yang mampu membakar semangat massa dengan satu pidato, tokoh revolusi yang melambangkan semangat anti-imperialisme. Namun, sebagaimana yang dicatat Soehok Gi, di balik retorika dan simbol-simbol besar itu, ada sisi manusiawi yang rapuh, bahkan problematik. Soekarno menggabungkan dua sisi yang kontras. Di satu sisi, ia adalah pahlawan proklamasi yang dengan lantang menyuarakan kemerdekaan, menggagas ide-ide besar seperti Nasakom, nasionalisme, agama, komunisme, dan Trisakti, berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, berkepribadian dalam kebudayaan. Namun di sisi lain, ia juga manusia yang menikmati pujian, perhatian, dan kemewahan, hingga terkadang lupa bahwa rakyat yang dipimpinnya tengah dilanda kesulitan ekonomi dan ketidakpastian masa depan. Soehok Gi
Sebagai intelektual muda yang bersentuhan langsung dengan dinamika kekuasaan di masa transisi ini, melihat dengan mata jernih bahwa kejatuhan seorang pemimpin bukan hanya karena kudeta atau tekanan politik, tetapi bisa berawal dari hilangnya kesadaran etis dalam kehidupan sehari-hari pemimpin itu sendiri. Kekuatan simbolik yang besar bisa kehilangan makna ketika tidak lagi berpijak pada realitas moral. Harisma yang dahulu menyatukan rakyat, lambat laun mulai tampak sebagai tirai tebal yang menutupi praktik-praktik menyimpang di belakang layar. Antara publik dan privat tak lagi jelas batasnya. Pertemuan-pertemuan kenegaraan bercampur dengan gosip-gosip pribadi. Hubungan kuasa tak lagi dibatasi oleh etika, tapi diwarnai relasi transaksional antara pengusaha, artis, dan elit birokrasi. Disinilah letak kejatuhan yang sejati, bukan kejatuhan jabatan, tetapi kejatuhan wibawa moral. Catatan Suhokgi ini justru menyodorkan pelajaran penting tentang apa sejatinya makna kepemimpinan. Bahwa menjadi pemimpin bukan hanya soal kemampuan menggerakkan massa, menyampaikan pidato revolusioner, atau mengenakan simbol-simbol perjuangan. Pemimpin sejati diuji pada momen-momen sunyi, di balik dinding kekuasaan, saat tidak ada kamera, tidak ada sorakan rakyat, hanya ada godaan, kesenangan, dan keputusan pribadi yang akan menentukan arah sejarah. Dalam konteks ini, Gi memberi kita cermin, akankah pemimpin masa depan belajar dari kegagalan masa lalu? Apakah kita, sebagai bangsa, masih bisa membedakan antara pemimpin yang benar-benar memperjuangkan rakyat dan mereka yang hanya memanfaatkan harisma untuk membungkus kelemahan moral? Maka, antara harisma dan kejatuhan, ada satu hal yang menjadi garis pembeda, integritas pribadi. Itulah pondasi kepemimpinan yang tahan uji, yang tidak runtuh meski digoda oleh kekuasaan, harta, atau pesona-pesona duniawi. Soekarno, dengan segala jasanya, tetap menjadi bagian penting dari sejarah bangsa ini. Tetapi melalui catatan Gi, kita diingatkan, bahkan pemimpin sebesar Soekarno pun tidak kebal dari kehancuran, bila ia kehilangan batas antara siapa dirinya di mata publik dan siapa dirinya di balik tirai kekuasaan. Kisah ini bukan untuk menghakimi Bung Karno sebagai pribadi, tapi untuk belajar bahwa karisma bisa menutupi pembusukan, dan integritas pribadi adalah satu-satunya tembok terakhir yang menjaga kehormatan seorang pemimpin. Maka, antara harisma dan kejatuhan, selalu ada satu garis pembeda, kejujuran hati dan keberanian untuk hidup dalam nilai. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng untuk narasi sejarah lainnya yang membongkar sisi lain kekuasaan.